dan Yoris yakin bahwa ada keterlibatan Banpol, namun Kombes Pol RD Achaniago menepis dengan adanya Banpol yang terlibat dalam kasus Subang. Ada apa? Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Kalau sudah, mari simak video terlengkapnya, hanya di channel Indonesia Seleb. Sosok Banpol di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terus menjadi perbincangan. Antar pihak berbeda, beda pula pendapatnya. Pihak Muhammad Ramdhanu beranggapan sosok Banpol itu memang benar adanya. Namun Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Achaniago menepis adanya keterlibatan Banpol. Rohman Hidayat, selaku pengacara Yosef, juga meragukan sosok Banpol yang menyuruh Danu menerobos polis lain atau garis polisi tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Subang. Silang pendapat pun terjadi terlebih setelah Yoris membongkar sosok Banpol itu sendiri. Bahkan semua orang tahu sosok Banpol tersebut karena selalu berada di kantor Polsek Jalan Cagak Subang. Kombes Pol RD Achaniago malah memungkirinya kalau sosok Banpol tersebut ada. Menurutnya dari hasil laporan penyidik dan hasil pemeriksaan penyidik tidak ada sosok Banpol, dan itu muncul dari saksi saja yang keterangannya sebelumnya berubah-ubah. Berikut kami himpun keterangan berbeda dari Yoris Subang dan Kombes Pol RD Achaniago. Sosok Banpol datang dari Danu saat mengubah pernyataannya kepada penyidik pihak kepolisian di Polres Subang. Danu mengaku dirinya masuk bersama Banpol ke TKP yang telah diberi garis polisi. Danu masuk ke rumah TKP pembunuh di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, sehari setelah ditemukannya jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Awalnya Danu yang masih kerabat korban, ditugaskan Yoris untuk menjaga rumah takut ada pencuri sebelum polisi datang. Danu pun menuruti perintah Yoris tersebut dan posisinya menunggu di seberang jalan, yakni di dekat SMA 1 Jalan Cagak. Namun saat itu terlihat ada seseorang yang akan masuk ke TKP, awalnya tidak tahu bahwa itu Banpol, anggapan Danu itu merupakan seorang polisi. Sempat memotret dengan kamera HP terhadap orang yang masuk tersebut dan dikirimkan ke Yoris foto tersebut. Kemudian Danu menghampiri orang tersebut, dan kemudian malah Danu disuruh oleh Banpol yang dianggapnya Danu saat itu polisi. Saya sering lihat di Polsek juga, saya kira orang itu polisi, sekarang baru tahu ternyata Banpol, kata Danu seperti dikutip dari YouTube TV News. Danu kemudian masuk dari belakang sementara Banpol tersebut masuk dari depan karena membawa kunci rumah, lalu Banpol tersebut menyuruh Danu untuk membersihkan kamar mandi. Saat itu Danu mengaku air yang di dalam kamar mandi itu bau amis dan warna air kecoklat-coklatan. Tidak lama kemudian Danu menginjak gunting di dalam bak tersebut dan juga menemukan pisau cutter. Dua benda tajam itu diperlihatkan kepada Banpol tersebut, namun oleh Banpol itu disuruh disimpan kembali. Sementara Yoris pun setelah menerima foto Banpol tersebut dari Danu menyimpannya dalam HP. Bahkan saat diwawancara Tiffen seperti dalam YouTube-nya terlihat Yoris memperlihatkan sosok Banpol hasil jepretan Danu yang dikirimkan kepadanya. Yoris pun memang mengenal orang tersebut yang memang sering berada di Polsek Jalan Cagak. Belakangan Yoris pun mengetahui namanya orang yang tertera dalam foto tersebut bernama Uci. Yoris pun memang mengakui keberadaan Banpol itu begitu nyata karena Danu mengalaminya nyata, bukan rekayasa. Begitu juga Yoris, memang apa yang diberikan fotonya dari Danu itu memang benar adanya, bahwa orang tersebut sering berada di Polsek Jalan Cagak. Sehingga baik Danu dan Yoris meyakini Banpol itu ada. Dijelaskan, saat wawancara dengan TV One, Yoris dengan terang-terangan mengetahui Banpol tersebut. Namanya adalah Uci dan biasa kerja di Polsek Jalan Cagak, Subang. Yoris mengakui, dia sering melihat Uci di Polsek Jalan Cagak, dan awalnya mengira Uci adalah seorang polisi karena seragamnya hampir mirip seragam polisi. Yoris baru mengetahui bahwa Uci adalah seorang Banpol, setelah ramainya pemberitaan soal Banpol dan Danu yang masuk ke TKP Ciseti. 2. Polisi sebut tak ada sosok Banpol. Pendapat berbeda datang dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Achaniago yang memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang.
Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago saat dikonfirmasi wartawan, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Menurut RD Acaniago setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada banpol untuk membuka-buka itu tidak ada, kata RD Acaniago menegaskan. Polisi menepis isu adanya keterlibatan oknum banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi tetap berpegang pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Kita tetap percaya pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Subang, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago saat dikonfirmasi, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. RD menyebut informasi-informasi itu tak sepenuhnya dapat dipegang. Sebab, kata dia, informasi resmi mengenai penyidikan murni dari pihak penyidik. Informasi-informasi tersebut selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik, ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah pada seseorang yang menimbulkan kepanikan sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan, tuturnya. Oleh karena itu, sambung RD Acaniago, pihaknya tetap berpedoman pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi, olah TKP, hingga hasil otopsi. Di saat dia berjaga, Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan mengaku ada oknum banpol yang meminta Danu masuk ke TKP untuk membersihkan bak kamar mandi. Di bak itu pun ditemukan gunting dan kuter. Keberadaan oknum banpol juga sebelumnya sempat diragukan oleh Rohman Hidayat kuasa hukum Yosep, suami sekaligus ayah korban. Saya sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait banpol. Apakah itu benar ada atau rekayasanya Danu, ucap Rohman Hidayat. Rohman menuturkan isu banpol baru muncul belakangan ini usai Danu diperiksa oleh penyidik. Melalui kuasa hukumnya, Danu disebut diminta oknum banpol untuk membersihkan bak mandi rumah Yosep hingga menemukan gunting dan puter dalam bak. Rohman menyebut selama mendampingi kliennya diperiksa belasan kali, belum ada keterangan soal banpol ini. Sehingga, dia menuding Danu mengarang cerita soal banpol ini. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.